Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya setelah kita bahas matahari, yang titik istimewa matahari, kita masuk ke planet. Ya, hal yang membedakan antara planet dengan bintang secara kelihatan kenampakannya adalah planet itu tidak ada kelap-kelip ya. Kemudian bintang itu ada kelap-kelip. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, bintang seperti yang kita tahu bahwa bintang itu memancarkan cahaya sendiri dan memiliki gravitasi diri. Kemudian kenapa kelap-kelip? Karena perjalanan cahaya yang sampai kepada bumi ya, kemudian terhalangi oleh materi antar bintang ya, terdiri dari gas dan debu antar bintang ya, maka seolah-olah cahaya itu yang sampai kepada kita adalah cahayanya kelap-kelip. Ya, kalau kita bisa bandingkan ya dengan misalkan ada seseorang yang menyenter ke arah tertentu, kemudian di depan senter itu dijatuhi oleh ya katakanlah tepung atau bubuk apa begitu ya. Nah, maka si pengamat di di bagian sebelah sana senter maka akan melihat cahayanya kelap-kelip. Nah, sedangkan untuk planet karena memancarkan cahaya berasal dari pantulan bintang, maka itu tidak ada kelap-kelip. Maka kita dapat melihat bintang berkelap-kelip sedangkan planet tidak berkelap-kelip. Nah, planet yang kita ketahui ya di tata surya kita ada 8 planet. Setelah 2006 di Slovakia ya di Praha ya, Pluto sudah tidak lagi menjadi planet. Sesuai dengan definisi ya, planet itu punya lintasan sendiri dan memiliki massa yang cukup ya, massa yang cukup untuk dia tidak melintasi planet yang lainnya, massa yang cukup dan kemudian dia tidak melintasi planet yang lain. Sedangkan Pluto itu massanya dibandingkan dengan planet yang lain itu jauh, kemudian juga memotong orbit Neptunus. Maka Pluto tidak lagi dikatakan sebagai planet, tapi dikatakan dengan planet kerdil ya, atau dwarf planet. Nah, ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya, definisi-definisi mengenai planet ya. Pertama adalah elongasi. Ya, elongasi ini adalah sudut pisah antara planet dengan matahari dilihat dari bumi. Itu sudut elongasi. Kemudian ada yang namanya konjungsi. Ya, ini fase-fase planet ya, ada fase planet dalam, ya, ada fase planet luar. Ya, kalau fase planet dalam itu hanya elongasi dan konjungsi. Ya, ada elongasi timur maksimum, elongasi barat maksimum, bisa dilihat di gambar halaman 10 ya. Elongasi timur maksimum itu senja ya, sedangkan elongasi barat maksimum itu adalah fajar. Kalau kita lihat Venus di timur ya pada pagi hari maka sedang berfase elongasi barat maksimum. Juga ketika kita melihat senja hari elongasi timur maksimum. Kemudian ada yang namanya konjungsi inferior dan konjungsi superior. Ketika matahari dan bumi di tengahnya ada planet dalam, maka itu adalah konjungsi inferior. Ketika konfigurasinya adalah planet, matahari dan bumi, itu untuk planet dalam yaitu Merkurius dan Venus, maka itu adalah konjungsi superior. Nah, kemudian untuk planet luar, ya kita mengenal adanya istilah konjungsi, ya oposisi, ada kuadratur barat, ada kuadratur timur. Nah, konjungsi itu adalah elongasi 0 derajat. Kemudian oposisi itu adalah elongasi 180 derajat. Kalau kita konfigurasikan ya planet, matahari, ya, bumi, nah itu adalah konjungsi. Sedangkan kalau matahari, bumi, planet itu adalah oposisi. Kemudian untuk kuadratur barat ya dan kuadratur timur itu elongasi 90 derajat.
Nah, untuk masing-masing ya, untuk Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan selanjutnya ya bisa kita baca deskripsinya masing-masing di halaman 11 sampai ya halaman 13. Nah, kemudian ada hal penting yaitu mengenai periode sinodis dan sideris. Ya. Nah, periode sinodis ini adalah periode yang berdasarkan fase planet. Jadi misalkan kalau tadi planet dalam dari konjungsi inferior ke konjungsi inferior lagi, itu adalah satu periode sinodis. Kemudian ada periode sideris, itu dari titik di orbit ke titik di orbit itu lagi. Nah, kalau untuk bumi, periode sinodisnya adalah 24 jam karena bumi berubah fasenya dari malam ke malam lagi atau dari siang ke siang lagi itu 24 jam. Sedangkan untuk periode siderisnya adalah bumi mengelilingi matahari ya. Bumi mengelilingi matahari yaitu 365,25 hari. Nah, itu adalah periode siderisnya. Nah, kalau untuk bulan, periode sinodisnya adalah 29,5 hari, sedangkan periode siderisnya adalah 27,3 hari, hampir bersamaan ya, beda sekian hari. Nah, kalau untuk perhitungan ya bisa kita lihat ya, 1 per periode sinodis planet sama dengan 1 per periode sideris. Misalkan kalau planet dalam berarti 1 per periode sideris planet dalam min 1 per sideris bumi, periode sideris bumi. Kalau untuk planet luar, 1 per periode sinodis planet tersebut ya sama dengan 1 per periode sideris bumi min 1 per periode sideris planet. Itu mungkin yang dapat disampaikan untuk masalah planet. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.